Tapi sebetulnya guys, bukan cuma soal itu loh. Ada satu hal yang gagal dibaca oleh Gudang Garam, tapi orang lain udah baca. Sampurna udah baca, Jarum sudah baca. Apa yang dibaca oleh mereka tetapi tidak dibaca oleh Gudang Garam adalah habit orang merokok itu sudah bergeser. Tahu nggak orang kenapa sih merokok? Kenapa orang candu merokok? Orang itu rindu rasa nyaman, rasa rileks. Orang perlu stress release. Itu apa sih kodenya stress release? Apa yang dia cari? Kalau lu kaji lagi secara saintifik, apa sih yang dihasilkan oleh sebatang rokok yang dibakar? Itu adalah rasa bahagia yang diproduksi oleh hormon yang namanya endorfin dan dopamin. Nah, zaman dulu nih dari kakek moyang kita susah banget loh kita dapat hormon itu, hormon kebahagiaan itu. Kita mungkin bisa dapat itu ketika nonton film Doraemon ketika masih kecil. Tetapi ketika kemungkinan lu tambah besar, lu bisa dapat itu dari mana? Ya, lu bisa dapat itu dari berbagai macam sih. Salah satu yang paling mudah ketika lu punya kerjaan dan harganya murah itu adalah rokok. Zaman sekarang harga rokok udah makin mahal. Tetapi ternyata ada kompensasinya. Sekarang adalah era teknologi. Ternyata hormon kebahagiaan dopamin itu sudah bisa dihasilkan dari sosial media. Jadi kompetitor terbesar Gudang Garam rokok di Indonesia bukan lagi rokok-rokok lain atau rokok yang lebih murah. Itu memang musuh, yes. Tapi musuh terbesar adalah mereka yang bisa memberikan hormon dopamin, hormon endorfin dalam jumlah besar dengan harga lebih murah, yaitu biaya paket data. Orang bisa main Mobile Legend, orang bisa membuka TikTok lewat cewek gede joget-joget, dengar musik yang seru, main online, main Mobile Legend, semua di satu gadget yang sama. Dengan biaya yang lebih murah, sekarang orang sudah bisa mendapatkan candu dalam bentuk layar. Inilah yang dinamakan dengan dopamin kick. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ini bersaing dengan rokok-rokok itu. Dan gue lihat manajemen Gudang Garam itu masih gagal paham bahwa sekarang market itu sudah bergerak. Kalaupun masih ada Gen Z atau anak muda yang sebegitu tolol yang masih suka merokok, kemungkinan besar itu pun bukan rokok yang berasap. Mereka akan cari smokeless tobacco atau vape. Itu perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Karena orang masih sadar, masih peduli dengan kesehatan. Satu hal yang menarik adalah gue kan suka diundang ke kampus-kampus ngajar sama tim kita. Kita pergi ke Kalimantan, kita pergi ke Jawa, ke Sumatera. Gue selalu nanya di situ. Dari 400 orang yang hadir saat ini, siapa yang merokok angkat tangan Don? Ternyata yang angkat tangan cuma satu orang, kameramen kita gitu. Yang lain gak ada angkat tangan. Di situ apa? Itu kode guys. Bahwa makin sedikit loh anak muda Indonesia yang merokok. Kalau di zaman gue dulu anak SD ngerokok banyak, SMP merokok banyak. Zaman sekarang enggak. Kenapa? Udah ada solusi candu yang lebih murah, dopamin yang lebih murah yang namanya gadget. Yang namanya TikTok, Instagram, YouTube, whatsoever. Jadi di sini kita bisa lihat kalau seandainya omset Gudang Garam turun terus, apakah salah pemerintah dengan cukainya? Bisa ya, bisa tidak. Apakah salah rokok ilegal atau salah rokok yang murah atau salah vape? Bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau lu kaji lagi secara saintifik, memang ada kompetitor baru yang tidak terlihat mata, yaitu bisnis-bisnis OTT, over the top. Makanya adalah sangat jenius bagi Jarum. Ingat Jarum, super jenius. Jauh sebelum kolapsnya bisnis rokok di Indonesia, apa? Mereka sudah investasi di OTT. Mereka udah investasi di media yang lu suka baca. Mungkin lu tahu ada namanya Kaskus lah. Lu suka apa lagi? Lu suka nonton TV, mereka punya Mola TV. Lu suka lagi belanja online, mereka punya Blibli. Lu mau belanja tiket pesawat secara online, sekarang dia punya tiket.com. Lu mau pesen dokter online, mereka juga punya Halodoc. Lu mau pakai sistem perbankan, mereka punya Bank BCA. Lu mau nonton TV, TV-nya juga punya mereka namanya Polytron. Yang lebih ekstrim lagi, oke lah kalau gitu gue kejar dopamin lah. Kejar dopamin versi murah, gue mau main Mobile Legend pakai handphone. Lu tahu nggak Mobile Legend lu main pakai handphone tuh butuh data. Datanya itu dari mana? Mungkin lu pakai Telkomsel, mungkin lu pakai Indosat, tapi mereka semua butuh tower bersama. Yang punya tower telekomunikasinya Jarum juga guys. Namanya Sarana Menara Nusantara. Jadi ini sudah sedemikian canggihnya lah pola pikir Jarum ini berekspansi melakukan diversifikasi bisnis supaya mereka tidak terjebak dengan perubahan generasi muda di Indonesia yang makin sadar kesehatan atau makin gak ada duit. Nah hal yang sama kita juga harus salut sih dengan yang namanya si Sampurna lah. Mereka berhasil exit dari bisnis rokok itu udah dari berpuluh tahun lalu. Mereka sudah melihat kejadian hari ini sehingga mereka jual barang mereka jual saham mereka ke Philip Morris.
Dan mereka lakukan diversifikasi. Kalian tahu Sampurna itu punya perusahaan properti namanya Sampurna Strategic Square. Sampurna punya perusahaan perkebunan salah satu yang paling hebat di Kalimantan namanya Sampurna Agro. Sampurna juga udah masuk ke bisnis sekolahan namanya Sampurna Foundation. Dan Sampurna juga sudah masuk ke bisnis perbankan yang namanya Sampurna Sahabat Foundation. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa brilian juga Sampurna ini. Mungkin lu juga gak tahu kalau salah satu rumah judi terkenal di Eropa punya Sampurna juga. Hebat nih ekspansi grupnya Mansion nih. Lalu gimana dengan Gudang Garam guys? Gudang Garam melakukan hal yang luar biasa ketika perusahaan rokok lain sibuk melakukan diversifikasi, menguasai Italia, membangun klub sepak bola Como di Italia dan hotel-hotel mewah di sana, Jarum sibuk berbisnis ke mancanegara. Apa yang dilakukan oleh Gudang Garam? Mereka bangun bandara dengan kualitas kuburan yang sepi luar biasa, namanya Bandara Soho. Dengan kapasitas luar biasa 1,7 juta penumpang setiap tahunnya. Tetapi ternyata yang mereka dapatkan adalah 14.000 penumpang setiap tahunnya. Lebih ramai kampung rambutan guys dibanding yang ini punya bandara. Ini sesuatu hal yang menghibur. Dan mungkin kalah nih kualitas Sri Mulyat kalau dibandingkan dengan kualitas manajemennya Gudang Garam ini. Bisa-bisanya membangun sebuah bandara sepi kayak kuburan. Luar biasa. Tapi ya sudahlah, ini kan kita bukan mau rekomendasi beli atau jual sahamnya Gudang Garam. Tapi satu yang harus kita cermati adalah teman-teman tahu bisnis rokok itu bisnis besar, pemerintah dapat duit banyak dari situ. Lu sebetulnya mendukung atau tidak mendukung bisnis rokok? By the way, menurut kalian gimana guys? Lu setuju gak sih kalau seandainya cukai itu naik terus? Akibatnya apa? Banyak pabrik rokok yang goyang karena mereka gak sanggup lagi dapat marketnya mereka. Penjualan mereka menurun, laba mereka menurun. Lu happy atau tidak dengan itu? Karena suka gak suka negara kita itu mendapatkan penghasilan dari cukai itu jumlahnya sangat besar. Di tahun 2024 aja penghasilan kita itu sampai 230 triliun loh dari cukai. So dari sini lu berpikir, oh harusnya negara melindungi petani ya, harusnya negara melindungi perokok ya, harusnya negara cinta ya dengan pabrik rokok, jangan malah dikasih cukai gede-gedean. Ya tolol kalau lu punya pendapat seperti itu, gue nyatakan aja karena gue bukan perokok. Kenapa? Harus kita hitung juga, jangan cuma cari cuannya. Lu harus lihat juga alasan kenapa negara kasih cukai. Tentu bukan semata-mata karena negara pengen dapat duit, no. Tetapi karena negara mau melindungi rakyatnya supaya tidak tambah miskin. Teman-teman tahu konsumen terbesar rokok adalah kalangan menengah bawah. Kenapa mereka harus disikat? Karena mereka bisa dapat akses terhadap dopamin murah yang namanya rokok. Mereka gak punya duit buat jalan-jalan ke luar negeri. Mereka gak punya duit buat nonton setiap hari ke XX1, enggak. Tapi mereka punya duit dong kalau cuma bakar rokok harga 500 perak, 1000 perak. Mereka bisa lakukan itu. Akses dopamin murah, candu yang murah. Nah, satu yang harus lu pertimbangkan. Iya Pak, tapi kan kasihan petani. No, kata siapa? Kita udah bilang penghasilan negara itu cuma 230 triliun. Lu bandingkan dengan kerugian negara. Teman-teman tahu, untuk membayar tagihan BPJS terhadap penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rokok, sakit kanker paru-paru, sakit stroke, tumor, itu semua berhubungan dengan rokok. Dan kerugian negara untuk membayar penyakit-penyakit itu sampai 600 triliun. Lu bayangin 600 triliun. Belum lagi kerugian produktivitas. Ya kalau anak muda kita mati gimana di tengah jalan? Kita kehilangan talenta muda loh. Negara kita harusnya bisa dapat dari mereka loh. Karyanya apa? Mereka bisa kerja di pabrik, di tambang, bisa bikin karya seni, bisa bikin software. Wah luar biasa, tetapi harus mati karena memperkaya pabrik rokok. Jadi kalau dilihat kerugiannya itu jauh lebih besar dibandingkan keuntungan dari cukai. Jadi kalau dibilang pemerintah menikmati, senang dengan cukai rokok, enggak juga. Pemerintah sampai detik ini masih nombok buat bayarin BPJS lu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, bagaimana perokok ini membebani keuangan kita semua karena itu duitnya dari pajak kita loh by the way. Lo tahu penyakit yang paling sering diklaim di BPJS, pertama penyakit berhubungan dengan jantung. Itu hampir 17% tuh persentase klaim di BPJS tahun 2023 berhubungan dengan jantung. 11 triliun lebih guys. Yang kedua penyakit kanker, 4 triliun lebih. Yang ketiga stroke. Triliun, gila guys, ini semua penyakit berhubungan dengan rokok. Jadi kalau lu lihat di sini sebetulnya negara rugi atau untung dari bisnis rokok? Kan cukanya ratusan triliun, tidak. Negara jauh lebih rugi ketika mereka membiarkan bisnis ini terus terjadi. So banyak orang mungkin di awal video ini berharap ya gue bakal mendukung pengurangan cukai rokok. Karena gue akan mendukung supaya pabrik-pabrik pengusaha ini tambah cuan. Tidak, gue sangat setuju kalau makin banyak lagi pajak yang dikenakan kepada
pabrik-pabrik rokok, terhadap cukai-cukai untuk tembakau. Kenapa? Karena faktanya data berbicara, negara ini rugi ratusan triliun untuk mensubsidi orang-orang yang sakit penyakit karena asap rokok ini. Jadi kalau ditanya lagi, apakah artinya negara kita dalam kondisi yang diuntungkan? Tidak. Karena justru cukai itu menjadi alat legalitas. Asal lu bayar cukai, jual candu itu legal di Indonesia. Kan sesimpel itu. Ya dong. Nah, satu hal yang menarik. Ini sekali lagi bukan mau rekomendasi jual atau beli saham, tapi gue akan kasih tahu sedikit sama lo. Apa yang akan terjadi dengan sahamnya Gedung Garam. Bukan Gudang Garam ya, Gedung Garam. Ya hari ini harganya 9.000. Gue sih sangat yakin dalam 1 tahun harganya akan jatuh ke 6.000. Ingat ya, saham Gedung Garam. Gue sangat yakin dalam 1 tahun ke depan akan jatuh ke 6.000. Kenapa? Ingat, mereka sudah overstock. Stok tembakau mereka cukup untuk sampai 3-5 tahun ke depan. Dan mereka lakukan itu ketika harga tembakau lagi tinggi. Hari ini harga tembakau terus turun dan yakin gue akan semakin turun terus. Artinya mereka akan terpaksa at some point of time mereka harus jual rugi. Ya wajar dong, ingat loh. Belinya mungkin di harga 100.000 per kilo. Lah kalau hari ini harga tembakau udah 10.000 per kilo. Beberapa titik itu di range 20 ribuan per kilo. Artinya produk apapun yang akan mereka keluarkan itu tidak kompetitif. Satu-satunya ya orang yang udah loyal dengan rasanya. Karena rasa itu susah dilawan ya. Dan gue lihat ada beberapa gudang garam. Kalau dia mau survive mereka harus lakukan diversifikasi bisnis pakai otak tentunya. Seperti yang dilakukan Jarum, seperti yang dilakukan Sampurna. Dan kalau soal rokok mereka masih mau bermain di bisnis rokok, harus siap bertarung dengan rokok-rokok murah. Keluarinlah rokok-rokok yang harganya di bawah 15.000 dengan cara apapun. Kalau bisa kualitasnya sama seperti GP Filter. Kalau menurut lu gimana guys? Menurut lu saham Gedung Garam itu bakal naik terus atau bakal turun terus? Banyak orang yang bilang, wah ini saat momennya untuk beli. Apa iya? Yakin lu? Nah yang jadi pertanyaan guys, ya kan dulu gue udah sukses ya berkata bahwa Unilever bertahun-tahun sebelum harganya hari ini dia akan jatuh lebih rendah dari 3.000 perak. Hari ini harganya 1.000-an. Lalu kemudian gue juga bikin video, masih ada video di YouTube. Di situ gue bilang bahwa harga HMSP akan jatuh di bawah 900. Padahal waktu itu harganya masih 3.000-an. Hari ini harganya 600. Sekarang pertanyaan pentingnya, menurut lu ramalan Benix terhadap saham Gedung Garam akan jadi kenyataan atau tidak? Sebutkan alasan kamu. Atau jangan-jangan harga 6.000 masih juga kemahalan ya. At the end of days, ini semua bergantung pada keputusan manajemen Gedung Garam. Menurut kalian Gedung Garam perusahaan asal Kazakhstan ini apakah bisa melakukan dan mengambil keputusan yang logis? Atau mereka akan terus melakukan diversification? What do you think guys? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and komentar di bawah ini menurut kalian masa depan bisnis rokok akan seperti apa dan kalian setuju tidak kalau cukai wajib dinaikkan terus setiap tahunnya. Lu setuju nggak dengan pendapat Benix? Bahwa beban kesehatan yang kita tanggung untuk melindungi korban rokok ini udah terlalu berat. Kita memang harus kasih mereka pajak tinggi. Suka nggak suka ya mereka harus cari bisnis lain. Jarum aja bisa, Sampurna aja bisa. Kenapa Gudang Garam nggak bisa? Maksud gue Gedung Garam. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.